Oke, next kita mau bahas mengenai minat dulu ya. Minat. Pasti nih teman-teman udah sering banget mendengar apa itu minat. Bukan apa sih, tapi lebih ke minat. Kamu minat gak ini? Atau mungkin nih dalam percakapan sehari-hari, kamu minat gak ikut ekstra ini? Kamu minat gak sih ikut main? Kamu minat gak ikut study tour? Atau mungkin kamu minat gak nih join sama kita bikin kelompok nari kayak gitu. Minat, kalau kita saring dari kata-kata sehari-hari, minat itu bisa diartikan sebagai kemauan atau mau. Kamu mau nggak? Kayak tadinya, wah, minat itu teman-teman artinya kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak timbul sendirian. Ada unsur kebutuhan, misalnya minat belajar, minat terhadap hobi, dan lain-lain. Jadi bahkan teman-teman istilahnya mau makan nih ya, teman-teman kayaknya aku lebih suka lebih pengen makan bakso daripada nasi goreng. Jadi di saat itu teman-teman itu lebih minat ke bakso daripada minat ke nasi goreng. Itu contoh singkatnya ya. Lanjut, minat itu merupakan faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan siswa dalam segala aktivitas belajar. Loh, emangnya kalau saya tidak berminat, apakah artinya saya tidak berhasil dalam belajar? Ya belum tentu juga. Tapi setidaknya dengan minat kita punya dorongan lebih dalam diri kita, teman-teman. Kita punya dorongan lebih yang didasari rasa senang dulu nih. Aku pengen banget atau minat banget nih ikut sepedahan hari Minggu. Nah, jadi teman-teman akan lebih bersemangat. Wah, mengayuh sepedanya jadi lebih kencang atau nggak terasa capek kayak gitu ibaratnya tuh. Jadi saat teman-teman sudah berminat, contoh dalam satu pelajaran terhadap fisika mungkin ya, teman-teman yang berminat di fisika, pasti nih saat pelajaran fisika rasa hati itu senang aja. Dan rasa senang itu yang memudahkan teman-teman buat menjalani pelajaran itu. Bakat, selanjutnya kita ke bakat. Biasanya nih kalau ada minat, ada bakat. Nah, kalau minat tadi kemauan, kalau bakat itu merupakan bawaan dari dalam diri. Ciri-cirinya gimana sih, Bu? Yang pertama, kamu senang dengan hal itu, dan yang kedua, kamu nyaman dan tidak merasa terbebani. Contoh anak-anak yang udah punya bakat di musik, mereka akan senang banget di musik, lalu mereka juga akan nyaman di musik itu. Kok bingung sih, Bu, minat sama bakat? Nah, Bu Dia mau kasih contoh sederhana. Kalau si minat itu dia pure ketertarikan yang akhirnya membuat usaha dalam diri untuk mencapai keberhasilan itu. Tapi kalau bakat itu diawali dulu dari kemampuan dalam diri yang akhirnya juga senang saat teman-teman menjalani hal tersebut kayak gitu. Jadi kebalikannya. Oke teman-teman, thank you so much. Selingan materi dari saya sudah berakhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa memberikan inspirasi baru bagi teman-teman yang masih bingung sama minat dan bakatnya. Oke, see you.